Semuanya, jangan melihat how big your problem, tapi lihatlah how big your God is the name of Jesus Christ. Amen, saudara. Maka beri kemuliaan untuk Tuhan. God is so good. Tuhan itu baik, amat baik, sangat baik, luar biasa baiknya. Marilah Bapak Ibu semuanya, jangan melihat how big your problem, tapi lihatlah how big your God is the name of Jesus Christ. Amen, saudara. Maka beri kemuliaan untuk Tuhan. God is so good. Tuhan itu baik, amat baik, sangat baik, luar biasa baiknya. Nah, sekarang buat saudara yang secara manusia yang dihimbau oleh semua pemerintah di Amerika ini, cuci tangan, ya cuci tanganlah. Wah, Pak, cuci tangan terus. Loh, itu kan kebiasaan yang baik, saudara. Daripada kita ambil makanan jatuh dimakan lagi, kan dijajain bersih-bersih lagi sih, berkat lagi, saudara. Yang saudara, mohon maaf saudara, ya saya nggak tahu. Setahu saya kalau dingin-dingin kadang-kala jarak mandi. Nah, mandi sehari 3 kali, saudara, kan bagus juga, saudara. Luar biasa berkat kan, saudara. Saudara biasanya tidur late, kerjanya ngotot mati-matian. Sekarang saya mengatakan buat saudara hari ini, kenapa? Nggak usah sekarang mulai saudara tidur dengan teratur. Haleluya. Jadi kondisi saudara jadi apa? Baik. God is so good kan, saudara. God is miracle. Semuanya mendatangkan berkat. Makanya saudara tidur dengan teratur. Suami di sisimu, istri di sisimu. Jadi nyaman kita, happy. Jadi saudara nggak pernah minum vitamin, sekarang minum vitamin. Kesehatan perlu dijaga. Haleluya. Makanya sekali lagi, corona mendatangkan berkat, bukan mendatangkan suatu problem yang besar. Haleluya. Nah, hari ini saya ingin mengajak saudara, secara jasmani saya katakan, saudara harus hidup baik, saudara harus minum vitamin, saudara harus menjaga kesehatan, cuci tangan sesering mungkin supaya sudah bersih. Dan sekarang secara rohani, kenapa saya katakan begitu secara jasmani? Honestly, saudara, itu kan usaha manusia untuk menenteramkan saudara, untuk bisa mencegah tidak memperlebar. Saya hanya memberitahu buat saudara hari ini, supaya saudara ngerti dan tahu, itu tidak jaminan 100% saudara free. Benar? Yes atau no? Dan saya akan memberitahu buat saudara yang jaminan 100% free. Apa? Seperti saya katakan, saya akan continue dengan yang Sabtu kemarin. Buka sesuatu yang luar biasa. Mungkin saudara tidak pernah membaca. Saya mau kasih tahu buat saudara hari ini. Buka dan perhatikan baik-baik di dalam Keluaran 23. Keluaran 23. Tuhan itu baik. Supaya setelah belajar hari ini, ayat keberapa? 25. Ini luar biasa, saudara. Keluaran 23, 25. Tetapi kamu harus apa? Kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minummu, dan aku akan katakan dengan keras, menjauhkan penyakit dari. Haleluya. Katakan amin. Amin. Saya katakan buat saudara, saya tidak panjang lebar. Saya ingin memberikan kekuatan buat saudara untuk percaya kepada firman, bukan kepada saya, bukan opinion saya. Tuhan itu hebat. Dia sudah kasih tahu. Tadi nubuatan dari Speak Time yang Tuhan kasih tahu, dan saya akan transitkan buat saudara. Cari dengan rasa. Bukan hanya tradisi atau rutinitas, rasa, kesungguhan, modibel. Bukan rutinitas atau tradisi atau kata pendeta, tidak. Tidak ada satupun pendeta yang bisa menenteram saudara saat ini. Why? Saat saudara kena virus, tidak ada pendeta yang bisa mau bersungguhan, saudara.
Karena di karantina. Yang bisa adalah Yesus membesuk engkau, menyembuhkan, memberikan kekuatan, dan berkata, I'm alive. Amen. Luar biasa. Beri kemuliaan Tuhan. Right, saudara? Tuhan gak minta apa-apa dari saudara. Tuhan minta apa? Rasa. Kita harus punya rasa. Kita harus punya kesungguhan sama Tuhan. Bahkan Tuhan tanggal 29 dikatakan akan terjadi sesuatu yang tidak pernah kau ketahui. Kita udah dikasih tahu loh. Sama Tuhan di Merdeka Center tanggal 29 itu udah jelas disampaikan pada seluruh jemaat keluarga besar Merdeka Center. Wow, suatu kebanggaan kita, Tuhan mempercayakan kita, jaga itu. Kenapa? Mungkin itu penilaiannya Tuhan, saya juga nggak tahu. Tetapi yang jelas kita harus melakukan sungguh lebih lagi. Sebab Allahmu bernama Yesus sudah mengasihi engkau. Baik dimanapun kau berada, belajar mengasihi lebih dan lebih lagi kepada Yesus. Amin. Itu yang harus kita lakukan supaya kita kuat. Amin, saudara. Kita nggak gelisah, kita tidak takut lagi. Sebab ini jaminan, udah dikasih tahu. Bahkan tanggal 31 Desember sebelum tutup tahun dan tanggal 1 Januari di San Francisco, kita mengadakan apa? Perjanjian kepada siapa? Kepada Tuhan. Supaya kita hidup dengan rasa Dia akan menjagai kita dan Dia akan yang memprotek kita sekalipun dua terjadi. Walau 1000 rebah di sisiku, Kaulah Allah tetap penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus. Exactly, saudara. Yesus adalah peliharaku. Hari inilah waktunya membuktikan kita tampil sebagai pemenang, lebih dari seorang pemenang, yang lain daripada yang lain. Wah, saudara yang pemirsa di rumah, beritahu kepada mereka yang tidak ada ke gereja atau tidak lihat streaming, kasih tahu ini ada di streaming di tempat ini. Ayo sama-sama. Percaya, saudara. Percaya akan perkataan Tuhan. Tidak akan ada virus yang mendekat kalau orang sudah percaya Yesus dan ditambah tubuh dan darah Yesus. Anda akan datang, saudara. Kenapa? Karena malaikat berjaga-jaga. Setiap orang percaya itu diberikan malaikat dan untuk menjaga keluar masukmu. Selama engkau mengasihi Tuhan, maka malaikat itu ada bersamamu. Haleluya. Amin, saudara. Jadi jelas sekali kan, saudara, apa yang dikatakan bahwa kalau saudara beribadah, penyakit itu apa? Menjauh. Penyakit itu tidak akan mendekat. Penyakit itu mendekat kalau kita ngapain, saudara? Banyak makan, gak puasa. Nah, itu penyakitan, saudara. Waduh, makan ini, makan itu. Nah, itu malah penyakitan. Amin, saudara. Jadi saya hanya memberitahu buat saudara hari ini, yuk kita tidak boleh takut. Jadi Tuhan hanya ngomong apa, saudara? Disuruh apa? Beribadah. Kenapa beribadah? Makanya sekali lagi saya sambung. Corona itu mendatangkan berkat buat kita semua. Kenapa, saudara, mendatangkan berkat kita semua? Mungkin Tuhan itu melihat kasihan ya, si A ini sudah lama tidak apa istilahnya itu, tidak datang kepadaku dulu waktu di Indonesia. Aduh, rajinnya luar biasa. Dia cari Tuhan, dia berdoa, dia puasa. Begitu sampai di sini gak ada sama sekali. Justru gara-gara corona Tuhan ingatkan suruh apa? Berdoa. Disuruh kamu dulu puasa loh, aku nunggu loh sudah 5 tahun, kamu kerja terus. Jadi ayolah kamu berdoa, aku tungguin ya. Ayo nyanyi nyembah Tuhan, kamu tukang nyembah Tuhan, kamu dulu song leader, kamu pemain gitar, sekarang gak mau lagi. Apalagi mungkin kamu pendeta, karena kerja terus gak mau jadi pendeta sekarang, sudah banyak duit. Halo. Jadi semuanya orang langsung kembali memuji menyembah Tuhan, berdoa. Inilah waktunya. Kita ini bersyukur dengan adanya begini, bukan jadi ketakutan. Percaya sama saya sekali lagi, virus tidak akan mendekat saudara. Kalau saudara melakukan secara manusia, terus melakukan secara rohaninya, is powerful, saudara. Karena jaminan kita itu adalah kalau kita beribadah kepada Tuhan. Baik di gereja, baik di rumah, baik di jalan, baik di mana saudara berada, memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Makanya kalau kita beribadah jangan seminggu sekali. Kalau ibadah harus kalau bisa seminggu 7 kali. Pak mau gimana ke gereja? Maksud saya 7 kali kan gak selalu datang ke gereja toh, saudara. Bangun pagi, dalam jalan, di kantor, mau makan, mau lunch, semuanya saudara sertakan Tuhan di dalam hidupmu. Amin.
Kalau mau ke gereja itu juga nggak apa-apa, lama-lama mukanya Tuhan Yesus. Amin. Terang benderang rambutnya, wah ruannya luar biasa. Jadi saya mau beritahu buat saudara, bersukacitalah senantiasa. Amin saudara. Makanya kenapa lagunya hari sekarang ini berubah, karena kami ingin semua sudah menyaksikan streaming ataupun yang ada di tempat ini ikut memuji menyembah Tuhan. Mungkin kita sudah banyak nyanyi, tapi tidak banyak menyembah Tuhan. Betul nggak saudara? Kadang-kadang susah kita memuji seseorang. Ini waktunya kita memuji Tuhan. Ini waktunya kita menyembah Tuhan. Kalau kita bisa menyembah Tuhan, maka kita bisa memuji orang. Engkau itu luar biasa. Amin saudara. Kalau saudara memuji Tuhan bukan karena saudara memuji orang itu, saudara memuji Tuhan memberikan sesuatu yang istimewa terhadap orang itu. Amin saudara. Kalau saudara bisa mengerti ini, itu luar biasa. Makanya saya mengatakan buat saudara sekali lagi, sebagai manusia sekarang ini yang harus kita lakukan, datang ke rumah Tuhan. Itu betul Pak, hanya itu ayat. Mari kita kembali ke Yesaya 37 yang saya katakan kita akan sambung. Saya bisa diberitahu sudah berapa menit dikasih tahu. Kita hanya khotbah, saya hanya khotbah 30 menit, langsung kita masuk tubuh dan darah Yesus. Tolong nanti dikasih tahu. Ayat yang ke-15, Yesaya 37 ayat 15. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan katanya. Ini terjadi saat utusan siapa? Sanherib, Raja Asyur itu kepada minuman, kepada pegawai juru minuman. Saya mau beritahu buat saudara itu tentang ayat yang ke-6 yang saya katakan Sabtu kemarin. Berkatalah Yesaya, ini ayat ke-6 ya. Yesaya 37 ayat ke-6. Berkatalah Yesaya kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada Tuhanmu, beginilah firman Tuhan. Janganlah engkau takut terhadap perkataan yang kau dengar yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur untuk menghujat Tuhan. Karena juru minuman itu datang kepada bangsa Yehuda, bangsa Israel ini, dia ngomong apa? Kamu tidak bakal bisa melawan Raja Asyur. Udah hebat, udah kokoh, udah kuat. Semua orang tunduk, semua orang takut sama dia. Kamu mau ke negara kecil mau melawan aku, tak tebas kalian kamu. Jadi orang ketakutan. Lalu apa yang terjadi? Yesaya berkata, kamu jangan takut. Sekarang ini semua orang ketakutan dengan virus. Kita lupa, Yesus itu lebih besar daripada virus. Kita lupa, Yesus itu adalah mengontrol kita semua. Kita lupa bahwa Yesus itu penyembuh kita. Kita lupa bahwa Yesus itu pencipta langit dan bumi. Kita lupa Yesus yang menciptakan garis batas bumi. Kita lupa Tuhan yang menciptakan bulan bintang. Kita lupa bahwa Yesus yang menciptakan manusia. Jangan lupa, Jesus is alive. He's Lord of Lords, the King of Kings, the mighty God, the name of Jesus Christ. Why are you afraid? Kita bukan sok-sokan. Kita terlalu sangat amat percaya bahwa Yesus itu hidup. Kenapa? Dia jumpain saya sendiri waktu dibaptisan, waktu saya dibaptis di Bang Dewa Ruci lantai 7. Terus mau bilang apa lagi? Kalau dia mati, dia tidak akan bisa menemui saya. Saya seorang atlet, saya pemain bulu tangkis, saya tidak bisa ngajar saudara, nggak bisa. Kalau bukan nama Tuhan Yesus tidak akan bisa. Wong saya ahlinya saya badminton. Itu kan menandakan bahwa Yesus hidup, nggak mati. Badan kita segede begini masa kalah sama virus? Halo? Hanya yang menjadi problemnya kita tidak kelihatan toh. Nah kalau tidak kelihatan seperti yang saya katakan, berarti itu supranatural. Kalau kita bisa lihat dengan mata kepala sendiri, kita itu tidak supranatural, kita kelihatan. Tapi kalau kita tidak bisa melihat dengan mata kepala sendiri, itu supranatural. Lawannya dengan apa? Your faith. Lawannya dengan apa? The word of God. Lawannya dengan apa? Penyembahanmu kepada Tuhan. Lawannya dengan apa? Doamu. Lawannya dengan apa? Mengangkat tanganmu, memuji, mengagungkan nama Tuhan. Lawannya dengan apa? Engkau berpuasa. Saya mau beritahu saudara, hari ini waktunya. Ini waktunya. Kita demonstrasi the God miracle. Amin. Ini demonstrasi apa yang dikatakan firman, setiap anak-anak Tuhan diberinya. Ini waktunya. Show all the people. Bukan sosokan, bukan gagah-gagah, tidak. Karena kita punya Tuhan hidup. Kita harus berkata, Yesus is alive. Itu aja kekuatan kita. Dia tidak berkata, aku tidak akan pernah mempermalukanmu jika engkau lakukan segala sesuatu dengan rasa desperate. Makanya saya katakan sekali lagi, corona dan membuatku saudara berproblem. Sungguh, justru corona mendatangkan berkat bagi kita. Semakin kita cinta Tuhan, semakin kita melihat kemahakuasaan Tuhan,
semakin kita melihat anugerah Tuhan yang besar, semakin kita melihat tuntunan tangannya dalam keluarga kita, melihat anugerahnya yang begitu menyatukan seluruh keluarga dengan harmonis luar biasa. Amin, saudara. Maka hari ini, apa yang harus saudara lakukan? Inilah ayat ke-15, dengar baik-baik. Yesaya 37 ayat 15, that's your job. Tadi Keluaran 23-25, kamu harus beribadah. Yang kedua, yang pertama adalah beribadah. Yang kedua, Hizkia apa? Berdoa di hadapan Tuhan katanya. Ya Tuhan semesta alam, Allah Israel, yang bertahta di atas kerubin, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan apa? Sudah jelas kan? Kemarin saya bacakan ini, Dia menjadikan langit dan kenapa kita takut? Kamu harus apa? Berdoa. Sebelum berdoa kamu beribadah. Beribadah isinya apa? Datang ke Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Itu beribadah. Beribadah ya begitu. Mau apa lagi beribadah? Mau apa lagi mau cari neko-neko? Dari zaman Bahala sampai sekarang kan Tuhan juga ngaturnya juga begitu, bukan? Ada pelataran, ada bait Allah, ada ruang maha kudus, ruang maha kudus, pelataran, ruang kudus, ruang maha kudus. Banyak susunan juga ada, udah ditetapkan sama Tuhan sendiri. Sudah ikutin aja pelataran memuji menyembah Tuhan, betul nggak? Ruang kudus, apa yang kamu lakukan? Tubuh dan darah Yesus. Ruang maha kudus apa? Baca firman, lihat mujizat Tuhan, lihat pemeliharaan Tuhan. Karena susunannya itu sudah. Right? Maka ayat 16, ayat 17, sedengkanlah telingamu ya Tuhan, dengarlah, bukalah matamu ya Tuhan, dan lihatlah, dengarlah segala perkataan Sanhedrin yang telah dikirimkan untuk mencela Allah yang hidup. Saudara itu kalau berdoa itu harus istilahnya provokator tebing. Tahu provokator nggak? Orang kalau provokator itu seperti ini, atau propaganda. Orang kalau propaganda itu kan lihat, dipropagandain, wih semuanya kemana-mana, virus, semua takut virus, betul nggak? Dipromosiin virusnya, seperti istri saya katakan, dibesar-besarin itunya, langsung semua cepat, betul nggak? Kenapa kita tidak mau propaganda sama Tuhan? Doa kamu kenapa tidak dipropagandain ke Tuhan? Tuhan, tuh orang sekarang dengerin virus, gitu loh saudara, namamu kalah besar sama virus Tuhan. Tuh semua orang kena malah virus. Tanya kamu punya agama? Enggak punya. Kamu percaya Tuhan? Enggak percaya tuh Tuhan. Dia percaya virus Tuhan. Tolong dong Tuhan. Tunjukkan kalau kamu maha kuasa dong. Pakai aku dong. Tebas itu virus. Orang lihat aku langsung sembuh virusnya. Kabur di orang itu. Gitu dong. Kan kamu maha kuasa. Bapak ngaco. Loh ini lihat lagi saudara. Ayat berikutnya. Ayat 18. Bukan saya loh. Ini doa propaganda ini, Hizkia ini saudara. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan semua bangsa. Betul nggak? Dia nunjukin bahwa semua bangsa takut sama raja Asyur. Masa kamu kalah Tuhan? Ibaratnya kan begitu saudara. Betul? Negeri-negeri mereka dan menaruh para Allah mereka ke dalam api. Semua dewa-dewa mereka hancur semua. Masa Tuhan kamu nggak bisa lawan? Gua ditantang ini, gua takut sih. Ya gimana? Gua kan butuh pertolonganmu Tuhan. Kalau kamu gak nolong gue, hancur mine. Kan gitu saudara. Ayolah Tuhan, tolonglah aku. Nyatakan kuasamu dong Tuhan. Aku sudah lakukan dengan rasa. Aku sudah memuji menyembah Tuhan. Aku sudah memberi. Aku sudah menjadi pelayan. Aku sudah jadi pendeta. Apa saja. Tunjuk dong. Aku mau lihat. Aku nonton aja Tuhan. Kan biarlah Tuhan yang berperang. Kamu hanya diam saja. Kan begitu. Jadi promosi sedikit saudara. Propaganda sedikit, diprovokator sedikit Tuhan. Tuhannya ngamuk loh saudara. Kalau anaknya diinjek-injek terus anaknya ngadu seperti ini, ngamuk saudara. Loh masa anak-anak misalkan ditakut-takutin sama orang, terus anak itu datang pada saudara, itu orang itu berkata, mamaku penakut, bapakmu penakut, marah nggak? Disamperin nggak anak orang itu? Samperin, apa lu bilang? Kamu penakut, langsung karatekanya keluar, saudara. Kungfunya keluar. Tuhan juga begitu. Buktikan Pak, ayo buktikan. Terus ayat kedua, ayat 19, dan menaruh para Allah mereka ke dalam api, sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu, sebab itu dapat dibinasakan orang. Maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kami dari apa? Tangannya. Terus apa?
supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya apa? Engkau sendirilah Tuhan. Tuhan kita, Yesus namanya, bukan buatan tangan manusia. Dia Lord of Lords, the King of Kings, the Mighty God. That's it. Saya memberitahu buat saudara. Buktinya apa? Mari kita buktikan. Ayat yang 33. Bahwa Tuhan yang ngamu. Sebab itu beginilah firman Tuhan di Yesaya 37:33. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur. Ia tidak akan masuk ke kota ini. Tidak akan apa? Masuk ke kota ini. Dan tidak akan apa? Menembakkan panah ke sana. Juga ia tidak akan apa? Ingat, virus corona tidak akan pernah mendatangi engkau. Kalau kau percaya sama Tuhan, kalau saudara dan saya menumbuhkan dengan rasa, tidak ada yang bisa mendekat. Itu firman Tuhan. Ngomong sama Yesus, propaganda sedikit, komporin lah istilahnya itu. Komporin Tuhan Yesus, panas-panasin istilahnya begitu. Rupanya Tuhan juga mau dipanas-panasin, saudara. Kenapa? Kamu bangga sama Tuhanmu. Kamu sangat percaya akan Tuhan. Panasin sedikit Tuhannya. Kalau anak nasi dipanasin sedikit, wush, biar cepet semuanya. Tuhan dipanasin kabur, saudara. Masa apa? Goyah terus sih. Dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi apa? Tembok untuk mengepungnya. Artinya kamu tidak akan pernah sengsara dengan penyakit itu. Tuhan akan menyembuhkan seketika. Apa ya Pak yang dibuat Tuhan? Mana mujizatnya? 30. Dengar baik-baik. Keluarlah apa? Malaikat Tuhan. Lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam keperkemahan Asyur. Jemaat Tuhan yang melihat streaming, baik di San Francisco, lihat dia membunuh virus. Pak, mati trek. Mati Allahmu Allah luar biasa. Jika engkau mau beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, engkau menemukan rasa di dalam kehidupanmu, maka tidak ada satupun orang yang mendekati engkau, mendatangi engkau, bahwa Tuhan menjadi pembela kita. Tebas dengan doamu. Provokator Tuhanmu dengan doamu. Tunjukkan rasa yang kesungguhan, keseriusan kepada Tuhan. Jangan kita provokator Tuhan tapi kita nggak ada rasa sama Tuhan, ya repot saudara. Malah kita jadi tebas saudara. Harus ada rasa, harus ada kesungguhan, harus ada serius, ada waktu, ada relationship, ada berdoa, ada berpuasa, ada membaca firman Tuhan. Maka hidupmu aman di bawah kepanaungan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sekarang ini saudara, sebentar lagi kita akan masuk dalam kebenaran Yesus. Saya sudah memberikan ayat sebuah saudara, Keluaran 23:25. Beribadah kepada Allahmu, kamu akan dikenyangkan roti dan makanan, dan penyakit tidak akan ada padamu. Dan apa yang saudara ingin lakukan sekarang, yang harus saudara mau lakukan, doa kepada Tuhan. Tumbuhkan dengan rasa. Semenjak Desember awal Tuhan sudah memberikan khotbah buat saya untuk memberitahu buat kita semua bahwa kita harus hidup dengan rasa. Dan dia juga sudah memberitahu bahwa akan ada malapetaka. Dia memberitahu ada problem yang besar di dunia ini. Hari ini saya menghimbau buat saudara, ayo saudara, hari ini kita stand up. Buka hati kita, buka mata kita, buka telinga kita, roh kita, pikiran kita. Kita akan menemui hadirat Tuhan. Kita akan masuk di tempat Bapa, supaya suamimu, istrimu, anak-anakmu di bawah kontrol dan payung hadirat Tuhan. Amin. Dan tidak ada satu pun orang bisa mendekat engkau. Apalagi hari ini kita akan berdekat dengan tubuh dan darah Yesus. Mari persiapkan dirimu. Kita masuk di dalam tubuh darah Yesus. Ingat yang ikut streaming, lakukan dengan serius. Jangan keluar masuk, jangan minum, jangan makan. Tapi saat tubuh dan darah Yesus, saya mengimbau saudara, lakukan dengan sakral. Tuhan butuh yang sakral. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku Dan ampuniku, dan ampuniku, bahkan rela
berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, tinggikan Yesus. Beri Dia hormat, beri Dia hormat, pujian dan kuasa Yesus Raja. Yesus Raja, Bagi yang mulia, bagi yang mulia, angkat tanganku, aku puja, ku cinta. aku puja, ku cinta, Ku sembah, haleluya. Sambutlah Yesus. Beri Dia hormat, dan kuasa Yesus Raja. bagi yang mulia, bagi yang mulia. Ku angkat tanganku, Angkat tanganku, aku puja, ku cinta. aku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Mari saudara, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, ampuni dosa-dosa saya yang sudah saya perbuat dari masa lampau sampai sekarang ini. Firman-Mu berkata, dengan lidah mengaku, dengan lutut bertelut Yesus Kristus Tuhan, maka dosaku diampuni. Baik yang ada di streaming, yang melihat, kau ikuti sama-sama apa yang saya katakan. Saya percaya Tuhan, semua roh ketakutan hari ini juga kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Kami orang yang dipilih, kami anak-anak Tuhan. Hari ini juga roh corona, roh virus corona, kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus, dan tidak boleh mendekat buat kami. Karena kami percaya, jika kami melakukan hubungan yang baik dengan Tuhan dengan rasa, dengan kesungguhan, takut akan Tuhan, dan kami percaya tubuh darah Yesus dibungkus oleh tubuh dan darah Yesus, maka penyakit itu akan mati seketika. Karena kami percaya segala sesuatu yang supranatural harus kami lawan dengan supranatural, sebab Allah kami adalah Allah supranatural. Kami percaya di dalam tubuh darah Yesus ada kuasa, ada mujizat. Mari sekarang arahkan tanganmu ke depan, dan kita akan berdoa untuk perjamuan tubuh dan darah Yesus. Kami berdoa bersama umatmu. Inilah tubuh dan darah Tuhan Yesus. Setiap orang yang percaya, setiap orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, baik yang ada di streaming, baik yang ada di tempat ini, kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau akan melihat kuasa dan mujizat Tuhan. Cintai Tuhanmu dengan segenap hatimu. Apa yang sudah kau ketahui, apa yang sudah kau diberitahu oleh Tuhan, hormati, honor, supaya engkau akan melihat kuasa, pemeliharaan, protection daripada Tuhan ada pada hidupmu. Dalam nama Yesus, inilah tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mau katakan? Amin. Silakan. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, beri Dia hormat, pujian dan kuasa Yesus Raja. Saya menyampaikan sekali lagi untuk yang lihat di streaming, please fokus akan Tuhan, serius akan Tuhan, tetap di dalam hadirat kuraman kuasa Tuhan. Jangan lari ke sana atau lari ke sini, tapi fokuslah. Engkau hormati Tuhan. Saya percaya
kehadiran Allah dan urapan Tuhan di rumahmu saat kamu menyaksikan streaming ini. Ada kuasa, saya merasakan itu semua. Dan banyak jemaat-jemaat ini juga merasakan yang sama. Dan saya mau beritahu buat saudara, Allah-Mu Allah yang luar biasa, Allah-Mu Allah yang harus dihormati. Dia hidup, jangan anggap sepele, jangan anggap remeh. Dia Allah yang ajaib, Dia yang sudah menolong saudara, Dia yang sudah memberkati saudara, yang menjaga saudara sampai hari ini. Sebelum saudara melakukannya bersama-sama, berdoa dulu, minta kepada Tuhan apa yang saudara inginkan, dan jangan dimakan atau jangan diminum. Siapa saja yang tidak suka di, bukan hanya mereka cuma mereka saja, tapi semua para visitor atau para pihak segala sesuatu yang mau ikut bersama kami dengan orang-orang yang ikut aktivitas saya, mari lakukan dengan sakral, biar kita urapan Tuhan turun dalam hidup. Angkat tanganku, angkat tanganku, kau ku puja ku cinta, kau ku puja ku cinta, ku sembah, haleluya, haleluya. Oh, sambutlah Yesus. Mari kita berdiri bersama-sama. Tinggikan Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia. ku sembah, haleluya. 1 Korintus 11:27-30 mengatakan, barang siapa dengan cara tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Yesus. Karena itu hendaklah tiap orang menyucikan dirinya sendiri, dan lalu setelah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu lemah, yang sakit dan tidak sedikit meninggal. 1 Korintus 11:23-24 mengatakan, apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu itu diserahkan mengambil roti, dan setelah itu yang mengucap syukur atasnya, yang mencap-capkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan yang merupakan peringatan bagiku. Angkat tubuh Tuhan Yesus tinggi-tinggi sesuai dengan Matius 26 ayat 26, kata Tuhan Yesus kepada mereka, akulah roti hidup yang turun dari surga. Barang siapa makan tubuhku yang tidak akan lapar selama-lamanya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan yang merupakan peringatan bagiku. Mari kita ucapkan bersama-sama sesuai dengan Roma 9:8 dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan untuk keselamatan kita, untuk kesempurnaan tubuh kita, jiwa kita, dan roh kita, sebagai sarana untuk kebangkitan kita pada akhir zaman, untuk menuju awan berjumpa Tuhan Yesus, untuk masuk surga. Tubuh Kristus bertombak tertikam di atas kayu salib, agar tubuh saya dijauhkan dari virus corona dalam nama Tuhan Yesus, tidak terkapar di rumah sakit, dibebaskan dari kutuk maut, kutuk penderitaan, juga dibebaskan dari kutuk kebangkrutan, serta dibebaskan dari microchip. Demi nama Tuhan Yesus, saya berdoa untuk seluruh keluarga besar saya dalam nama Tuhan Yesus. Saat shofar dibunyikan di kerajaan surga, saya minta seluruh keluarga besar saya dan keluarga saya, telinga rohaninya dibukakan, supaya tidak ada satupun orang yang tertinggal, semuanya terangkat bersama-sama. Saya juga berdoa untuk suami saya, istri saya, anak-anak saya, dalam nama Tuhan Yesus, sehat walafiat, tidak sakit-sakitan, tidak sakit berat. Jika saya sudah tua nanti, saya mau minta sehat walafiat demi nama Tuhan Yesus, tidak banyak utang, demi nama Tuhan Yesus, bebas utang, demi nama Tuhan Yesus. Saya tidak mau merepotkan suami, istri, dan anak-anak saya. Dalam nama Yesus, saya percaya yang saya angkat ini adalah tubuh Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Tinggikan Yesus, beri Dia hormat, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, Yesus Raja. Inilah tubuhmu yang kudus, inilah tubuhmu yang suci. Engkau datang dari surga, turun ke dalam dunia, diolok, dihina, ditikam, diberi mahkota itu. Kau mati di atas kayu salib pada hari ketiga. Engkau bangkit menyatakan, engkau sungguh di kayu salib.
Engkau itu Tuhan. Dan setiap orang yang berdosa sudah dihapus dosanya dengan kematian di atas kayu salib. Dan bukan itu aja, untuk kami diangkat. Dan bukan hanya itu saja, penyakit kami disembuhkan dan hidup kami diberkati. Dan kami percaya satu pun menjadi satu dengan tubuh kami, bagian tubuh kami yang rusak itu dipulihkan, sembuhkan. Dan hari ini juga corona tidak akan bisa mendatangi kami, sebab pada tubuh dan darah Tuhan Yesus yang hidup kami. Dalam nama Yesus kami percaya kesehatan ini adalah tubuh Tuhan Yesus. Tinggikan Yesus, beri Dia hormat, Pujian dan kuasa Yesus Raja, Yesus Raja. bagi yang mulia. Ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. 1 Korintus 11, 25-26 mengatakan demikian Tuhan Yesus mengambil cawan supaya ia makan lalu berkata, cawan ini ada perjanjian baru yang diberikan oleh darah Tuhan Yesus, berbuatlah ini setiap kali kamu minum yang menjadi peringatan akan Tuhan, sebab setiap kali kamu minum cawan ini kamu beritakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bagaimanakah kita berdoa kepada Tuhan Yesus? Ada segala bajikan akan kita akan darah Tuhan Yesus tinggi-tinggi menurunkan nama Tuhan Yesus yang akan menasar kita kepada Tuhan terhadap umatnya. Tuhan Yesus mengatakan, cawan ini ada perjanjian baru yang diberikan oleh darah Tuhan Yesus, perbuatlah ini setiap kali kamu minum yang menjadi peringatan akan Tuhan. Mari kita ucapkan bersama-sama, baik yang ada streaming ucapkan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian yang baru dan kekal untuk pengampunan segala dosa-dosa kita serta untuk kesucian kita. Darah Yesus mengalir dari kepalanya yang dimahkotai duri. Kami adalah putra mahkota kerajaan surga. Kami semua akan seberjamaah di kerajaan surga dengan iman. Yesaya menubuatkan dengan bulu-bulu Tuhan Yesus semua penyakit jika ada hari ini disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua sakit penyakit, virus-virus, kuman-kuman, tumor, kanker, lever, leukemia, alergi, asam urat, darah tinggi, diabetes, semua sakit penyakit, semua virus-virus corona kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Dan tidak boleh ada di dalam keluarga saya, suami saya, istri saya, anak-anak saya, juga semua penghasilan di dalam kehidupan saya. Demi nama Tuhan Yesus, kami tolak, kami patahkan kuasanya, kami hancurkan. Demi nama Tuhan Yesus, virus corona, semua sakit penyakit tidak boleh mendekat atas kami. Demi nama Tuhan Yesus, karena Allah menciptakan kami dengan sehat walafiat. Kami juga berdoa demi nama Tuhan Yesus, semua kuasa kegelapan dihancurkan dengan darah Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk suami kami, untuk istri kami, anak-anak kami, dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang dilakukannya selalu berhasil. Anak cucu kami tidak akan pernah minta-minta dalam nama Yesus. Kami sangat percaya yang kami angkat ini adalah darah Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Darahmu Yesus, sucikan daku. Darahmu Yesus, bebaskan Bebaskanku, darahmu Yesus, ubahkan daku, ku dijadikan baru, ku dijadikan. Inilah darahmu, darah yang kudus, darahmu Yesus, dan Allah yang kudus, Allah yang suci. Engkau mati di atas kayu salib, mencurahkan darahmu secara luar biasa. Tuhan yang menunjukkan kasih-Mu yang luar biasa. Makasih ya Tuhan Yesus, Engkau sudah mati buat kami. Kami mau dengan hidup dengan rasa sungguh-sungguh lakukan Tuhan, lakukan firman-Mu. Demi nama Yesus kami percaya Kau datang dari surga ke dalam dunia, mati di atas kayu salib, Kau menderita karena perbuatan kami, dan Kau menebus dosa kami. Dalam nama Yesus dan dalam Tuhan Yesus. darahmu Yesus, Sucikan daku, darahmu Yesus, darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, darahmu Yesus, ubahkan daku, ku dijadikan baru. Musik nyanyikan glory glory. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang kudus. Kami sudah melakukan tubuh dan darah-Mu. Dan sekarang tubuh dan darah-Mu sudah menjadi satu dengan tubuh darah kami. Dan kami percaya hari ini hari pembebasan. Hari ini hari kekuatan. Hari ini hari kesembuhan.
Hari-hari ini Tuhan kontrolkan hidup kami sampai selama-lamanya. Baik yang ada di streaming, sudah masuk tubuh darah Yesus di dalam hidup mereka dan keluarga mereka. Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang luar biasa. Kontrol hidup mereka semuanya. Tuhan, semuanya yang menyaksikan streaming ini, demi nama Tuhan Yesus. Semua katakan, amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Glory. Glory, glory. Haleluya. Haleluya. Glory, glory. Glory, glory. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Haleluya. Puji. Sekali lagi, glory, glory. Jangan lupa ya saudara, hari Rabu malam kita ada tetap ada kebaktian di tempat ini, streaming, dan hari Sabtu jam 7 ada streaming juga, dan hari Minggu jam 11 AM di tempat yang sama. Haleluya. Dan isu saudara masih terus ya saudara, baca firman, hidup dengan rasa sehat sentosa. Tuhan bersama engkau dan memberkati hidupmu. Haleluya. Haleluya. Puji-Mu. Haleluya. Haleluya. Puji-Mu. Mari kita tundukkan sekarang kepala, dan saya mau beritahu sebelumnya kita hari Rabu jam 8 malam streaming di sini, dan hari Sabtu jam 7 malam streaming di sini, dan jam 11 AM juga streaming di sini. Ya, hari Minggu. Mari tundukkan kita kepala. Terima kasih Kau sudah memberkati kami awal hingga akhirnya. Terima kasih untuk protection-Mu. Terima kasih untuk segala sesuatunya. Terus pelihara hidup umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan, sehat sentosa. Sampai mereka pulang di rumah tidak kurang suatu apapun. Kami terus berdoa untuk negara ini supaya tidak ada ketakutan. Semua fir ketakutan kami ajukan kuasa dalam nama Yesus. Semua umat-umat Kristen Tuhan lawat, Tuhan jamah, supaya mereka menjadi kekuatan yang luar biasa, memberikan kabar sukacita, memberikan kabar yang benar, memberikan kabar yang good news, bukan ketakutan. Kami patahkan semua roh ketakutan, media-media ketakutan, kami hancurkan kuasa dalam nama Yesus, supaya ada kekuatan yang baru dan negara Amerika dipulihkan. Tuhan, buat mereka semua orang Kristen berdoa, berpuasa, membaca firman Tuhan, serta worship to you. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang hidup, juga seluruh dunia bebaskan daripada corona. Karena kami percaya Allah kami Allah yang luar biasa, pencipta langit bumi. Corona sangat kecil buatmu Tuhan. Engkau Allah yang hidup, tunjukkan kuasa-Mu Tuhan, supaya dunia semua bertobat, semua dunia ikut Tuhan, semua dunia mencari Tuhan, supaya tidak ada satupun yang negara apapun atau bangsa apapun, siapapun tidak akan pernah membanggakan diri ini. Tuhan Allah yang hidup, Tuhan yang besar dari segala sesuatunya, yang namanya Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang Kau memberkati umat-Mu yang hadir, baik yang ada di streaming, baik yang ada di tempat ini. Mari angkat kedua tanganmu tinggi ke atas. Amin. Karena apa yang saya katakan, diberkatilah hidupmu, diberkati suamimu, diberkati istrimu, diberkati anak-anakmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati apa yang kau lakukan, dan terlebih lagi diberkati kesehatanmu, dan juga diberkati rohmu hari ini, sekarang, sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua katakan, amin. Dancing. Dancing my soul, dancing.
Tuhan.